Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pertemuan yang kelima pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang tentunya kita akan membahas tentang masa keemasan Bani Abbasiyah. Anakku, masa keemasan Bani Abbasiyah ini berada pada 7 khalifah sesudah Abu Abbas As-Saffah. Jadi yang pertama, masa keemasan itu terjadi di masa Abu Abbas As-Saffah, kemudian Al-Mahdi, kemudian juga Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Mutawakkil. Jadi, dalam periodisasi masa Abbasiyah itu, masa Abbasiyah mengalami masa keemasan di 7 khalifahnya. Nah, sedangkan anak-anak sekalian, tokoh yang berperan dalam pembentukan Bani Abbasiyah adalah pertama Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, juga Harun Ar-Rasyid tentunya, Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Harun Al-Watsik. Nah, puncak masa keemasan sekarang, ketika masa keemasan itu terjadi di 7 khalifah, maka puncak masa keemasan itu terjadi di masa 2 khalifah, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Benar. Al-Ma'mun, pengganti Harun Ar-Rasyid, menonjol dalam gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan. Apa yang menonjolnya? Karena di masa Al-Ma'mun lah dilakukan sebuah langkah terobosan ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Yang kedua adalah membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah sebuah tempat di mana fungsi dari Baitul Hikmah itu pertama adalah tempat berkumpulnya para ilmuwan muslim dunia. Dapat dibayangkan seluruh muslim dunia berkumpul para cendekiawannya di Bani Abbasiyah, yaitu di Baitul Hikmah. Kemudian tempat menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan, di mana buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang berfungsi juga Baitul Hikmah itu sebagai perguruan tinggi. Yang ketiga adalah terdapat perpustakaan yang lengkap. Jadi kalau anak-anakku sekalian melihat atau ingin mengetahui majunya sebuah negara dan peradaban, maka akan dilihat seberapa banyak ilmuwan yang lahir di masa itu. Atau seberapa banyak orang yang peduli terhadap ilmu pengetahuan pada masa itu. Seperti kita akan melihat apakah sekolah kita maju, maka pertanyaannya muncul, ketika istirahat berapa banyak perbandingannya antara anak-anak pesantren atau para santri atau para siswa-siswi yang masuk ke perpustakaan atau di istirahat itu masuk ke kafetaria gitu, ke kantin. Berapa banyak yang membaca buku dan berapa banyak yang jajan begitu. Itu akan terlihat. Maka itu menunjukkan kehebatan atau sebaliknya dari harga sebuah pesantren. Kemudian anak-anak sekalian, Al-Watsik, Khalifah Abbasiyah ke-9, ayahnya bernama Al-Mu'tasim dan ibunya keturunan Roma bernama Korotis. Artinya, beliau bukan Arab murni. Jadi di Bani Abbasiyah itu, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, itu
menerima pengaruh dari Romawi Timur, dari Persia, gitu, dari Mesir. Berbeda dengan Bani Umayyah. Kalau Bani Abbasiyah lebih moderat, gitu, terbuka. Maka dibuktikan bahwa Khalifah Bani Abbasiyah itu boleh bukan dari Arab murni. Dibuktikan dengan Al-Watsik ini. Al-Watsik bukanlah Arab murni, Arab asli begitu. Tapi beliau adalah keturunan. Ayahnya Al-Mutasim dan ibunya keturunan Roma bernama Korotis. Nah, pada zaman Al-Mutasim, orang-orang keturunan Turki hanya dijadikan sebagai pengawal pribadi. Tetapi pada zaman Al-Watsik, justru panglima keturunan Turki mencapai taraf kedudukan tinggi. Jadi dihargai, sangat dihargai. Seperti beliau contohnya menganugerahkan gelar sultan kepada Asinas, bahkan seorang budak istana, Wasif dan Itah, itu diberi kewenangan untuk melantik siapa saja yang dia sukainya. Nah, anak sekalian, sebagai akibatnya, tentu bakal ada akibat di situ. Di beberapa daerah seperti Syria, Hejaz, dan Mosul, itu timbul pemberontakan, terutama dari golongan Khawarij yang senantiasa menunggu-nunggu kesempatan. Di kota Baghdad timbul suatu gerakan untuk memakzulkan khalifah, tetapi ajal mendahului rencana tersebut karena Al-Watsik wafat setelah memerintah selama lebih kurang 6 tahun. Al-Watsik, anak-anak sekalian, meninggal tanpa menunjuk seorang pengganti. Karena tidak melantik siapapun sebagai putra mahkota sebagai penggantinya. Dengan wafatnya itu, maka berakhirlah zaman keemasan Abbasiyah dan bermulalah masa kemunduran dan kesewenang-wenangan golongan budak belian. Dapat dipahami, ketika seorang khalifah tidak menurunkan putra mahkota, maka akan terjadi perebutan kekuasaan atau perang saudara. Maka kalau terjadi itu, menunjukkan bahwa pemerintahan itu mengalami masa kemunduran dan bahkan terancam masa kehancuran. Nah, siapa saja anak-anak sekalian tokoh Khalifah Bani Abbasiyah yang menonjol? Maka masa keemasan dinasti Abbasiyah ada beberapa tokoh Khalifah yang perlu dipahami. Di antaranya, pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Harun Al-Rasyid, yang ketiga Al-Ma'mun. Dan nanti kita akan bahas dari ketiga ini di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, bersihkan niat, dan belajarlah sekemampuan kita. Sehingga kita terlepas dari situasi yang paranoid terhadap kondisi masyarakat pada saat ini yang sedang diuji oleh Allah dengan wabah coronanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.